Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi dalam podcast Prodi Manajemen Industri Catering. Saat ini kalian sedang mendengarkan materi labeling dan packing pada mata kuliah Pengetahuan Bahan Pangan dan Gizi. Baik, sudah hadir di sini dengan Ibu Dias Pratami Putri. Halo Ibu, apa kabar? Alhamdulillah Daifa, Ibu baik. Senang sekali ya ada di sini dan bisa berbagi ilmu tentang packing dan labeling dan packing gitu ya ke teman-teman semua. Kan kalau di MIK itu tidak lepas dengan produk nih Bu. Dan di dalam produk itu pasti ada labelnya. Bagaimana label yang sesuai dengan standar sih Bu? Oke, kalau untuk label sendiri itu kita sudah ada peraturannya ya, BP POM nomor 31 tahun 2018 tentang label pangan olahan. Kemudian ada juga Standar Nasional Indonesia tahun 2020 itu tentang labeling. Terus kalau secara internasional ada Codex Alimentarius yang dikeluarkan oleh WHO untuk food standard. Jadi di sini sudah ada labeling untuk makanan gitu ya. Jadi secara nasional dan internasional itu kita sudah punya standar sendiri. Nah, label pangan olahan sendiri itu adalah keterangan mengenai pangan olahan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang disertakan pada pangan olahan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan, atau merupakan bagian dari kemasan pangan. Nah, biasanya nih label pangan olahan itu paling sedikit memuat keterangan itu seperti nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi ya, dan nama alamat pihak yang memproduksi. Ada juga halal yang dipersyaratkan, kemudian tanggal dan kode produksi, juga keterangan kadaluarsa, nomor izin edar, dan asal-usul pangan tertentu. Untuk nama produk sendiri atas nama jenis pangan olahan dan nama dagang. Nama dagang sebagaimana tidak dapat digunakan apabila nama dagang memuat unsur seperti bertentangan dengan peraturan undang-undang, kemudian tidak sesuai dengan moralitas agama, budaya, dan kesusilaan gitu ya. Kemudian tidak memiliki daya pembeda dan juga sudah tercantum HKI ya. Jadi nanti teman-teman nih ketika membuat inovasi produk itu kan pasti harus membuat HKI juga ya. Jadi supaya secara kekayaan intelektualnya itu dilindungi oleh undang-undang gitu ya. Nah, kemudian nama produk yang tidak boleh juga kata sifat yang mempengaruhi penafsiran gitu ya. Kemudian menggunakan kata yang terkait aspek keamanan pangan, juga menggunakan nama dagang yang mempunyai sertifikat merek atau olahan sejenis dengan nama orang dan atau badan usaha lain gitu ya, itu tidak boleh. Kemudian ada juga daftar olahan ya, pangan olahan yang diproduksi menggunakan lebih dari satu bahan pangan itu wajib dicantumkan persentase kandungan bahannya untuk bahan baku utama pada daftar bahan yang digunakan. Selain itu, gambar buah, daging, ikan, atau pangan lainnya hanya boleh dicantumkan nih apabila pangan olahan mengandung bahan baku tersebut, bukan sebagai BTP ya. Kemudian ada lagi berat bersih atau isi bersih. Nah, kalau untuk satuan berat bersih ini biasa kita tulis menggunakan satuan miligram gitu ya. Atau bisa juga untuk yang padat itu biasa kita tulis untuk satuan miligram. Sedangkan yang cair itu biasa kita tulis dengan satuan mililiter, dan semi padat itu biasa kita tulis untuk satuan miligram, gram, kilogram, mililiter atau liter. Untuk nama dan alamat produsen pengimpor, pihak yang memproduksi atau pihak yang mengimpor, pihak pemberi kontrak atau pihak penerima kontrak, atau juga pihak pemberi lisensi pangan olahan wajib mencantumkan nama dan alamat. Pencantuman alamat paling sedikit meliputi nama kota, kode pos, dan Indonesia. Nah, satu lagi karena kita di Indonesia ini paling banyak ya
masyarakat dengan kepercayaan sebagai muslim gitu. Oleh karena itu halal itu menjadi sesuatu yang dipersyaratkan. Artinya pelaku usaha yang memproduksi atau mengimpor yang dikemas secara eceran untuk diperdagangkan di wilayah Indonesia itu wajib sekali mencantumkan keterangan halal setelah mendapatkan sertifikat halal. Jadi harus dapat dulu nih sertifikat halal baru boleh mencantumkan label halal gitu ya. Tanggal dan kode produksi ini juga sangat wajib ya teman-teman. Jadi diletakkan pada bagian yang mudah dibaca dan dilihat gitu ya. Tanggal dan kode produksi paling sedikit memuat informasi mengenai riwayat produksi pangan pada kondisi dan waktu tertentu. Tanggal dan kode produksi berupa nomor batch atau waktu produksi gitu ya. Keterangan kadaluarsa ini merupakan batas akhir suatu pangan dijamin mutunya. Jadi sepanjang penyimpanannya mengikuti petunjuk yang diberikan produsen, keterangan kadaluarsa dinyatakan dalam tanggal, bulan, dan tahun. Keterangan kadaluarsa ditulis baik digunakan sebelum, kecuali dari ketentuan pencantuman, keterangan kadaluarsa adalah minuman yang mengandung alkohol paling sedikit 7% atau roti dan kue yang mempunyai simpan kurang dari atau sama dengan 24 jam dan juga cuka. Nomor izin edar pangan olahan produk dalam negeri harus diawali dengan tulisan BP POM RIMD yang diikuti dengan digit angka dan pencantuman nomor izin edar pangan olahan. Produk impor harus ditulis dan diawali dengan tulisan BP POM RIML yang diikuti dengan digit angka. Dalam hal pangan olahan merupakan pangan olahan industri rumah tangga, pada label harus dicantumkan tulisan PIRT. Jadi ini harus ada sertifikasinya dulu. Jadi nggak bisa teman-teman langsung mencantumkan BP POM atau PIRT gitu ya. Asal-usul bahan pangan tertentu, lagi-lagi karena mayoritas muslim di Indonesia gitu ya. Jadi keterangan tentang asal-usul bahan pangan tertentu yang bersumber dari hewan atau tanaman ini harus dicantumkan pada daftar bahan berupa nama bahan diikuti dengan asal-usul. Misalkan pangan olahan yang mengandung bahan berasal dari babi, ini wajib mencantumkan tanda khusus berupa tulisan mengandung babi dan juga gambar babi. Pangan olahan yang proses pembuatannya bersinggungan atau menggunakan fasilitas bersama dengan bahan bersumber babi wajib ya mencantumkan keterangan. Nah, kenapa sih Bu label pada makanan itu penting? Baik, tujuan pengemasan sendiri ini salah satunya adalah untuk perlindungan fisik. Jadi, dia menghindari kerusakan akibat benturan, tekanan, kelembaban, dan kontaminasi selama proses penyimpanan dan transportasi. Kemudian yang kedua itu memperpanjang masa simpan. Jadi bisa menjaga kualitas produk terutama bagi produk yang mudah rusak. Dan yang ketiga itu ada kenyamanan sehingga memudahkan konsumen dalam menyimpan, membawa dan juga menggunakan produk. Dan keempat, menjaga kualitas nutrisi untuk mencegah hilangnya nutrisi akibat paparan cahaya, udara atau kelembaban. Dan yang terakhir itu untuk daya tarik ya. Jadi kalau kita melihat kemasan yang berwarna-warni, gambarnya lucu-lucu, ini sehingga dapat menarik minat untuk membeli seperti itu. Oh alah, untuk kemasan sendiri kan sekarang sering menjadi masalah nih Bu. Ada gak sih Bu inovasi dalam pengemasan makanan? Iya, karena kan kita tahu ya kalau sekarang tuh banyaknya kemasan itu menggunakan plastik gitu ya. Sehingga ini menjadi masalah lingkungan gitu. Jadi ada plastik yang tidak terurai, kemudian kurangnya daur ulang gitu. Oleh karena itu saya berharap sekali nih untuk anak-anak MIK gitu ya untuk bisa membuat inovasi inovasi packaging gitu ya. Artinya inovasi dalam pengemasan makanan ini bisa kita bagi-bagi gitu. Jadi ada yang kemasan aktif, ini biasanya untuk memperpanjang simpan produk, misalnya dengan vakum ya atau menyerap oksigen di dalam kemasan. Terus kemudian ada juga kemasan edible, itu kemasan yang dapat dimakan dan aman bagi lingkungan. Kalau teman-teman lihat biasanya di Instagram atau di TikTok gitu ya, di luar negeri itu sudah banyak sekali cup untuk kopi itu yang bisa langsung dimakan. Jadi dia kayak seperti
biskuit gitu ya. Jadi setelah minum kopi, si kemasannya itu bisa langsung dimakan. Nah, kemudian juga ada kemasan biodegradable. Itu terbuat dari bahan yang mudah terurai. Misalnya teman-teman sekarang juga bisa melihat ya bagaimana sedotan itu dia terbuat dari bahan-bahan yang mudah terurai gitu ya. Dan juga seperti alat-alat makan, itu juga ada yang terbuat dari bahan-bahan yang mudah terurai seperti bahan dasar pati singkong, kemudian jagung gitu ya, bisa. Itu adalah inovasi dalam pengemasan makanan. Oke, terima kasih banyak kepada Ibu Dia sudah berkenan memberikan informasi nih kepada teman-teman. Untuk Bu Dias, ada gak yang mau disampaikan kepada teman-teman kalian? Oke, anak-anak semua, jadi pengemasan dan pelabelan itu memiliki peran krusial, artinya sangat penting dalam menjaga keamanan, kualitas, dan daya tarik produk makanan. Dengan kemasan yang tepat, produk bisa bertahan lebih lama, dan label yang informatif dapat membantu konsumen memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan gizi mereka. Tantangan ke depan ini adalah bagaimana manajemen industri catering ini bisa mengembangkan kemasan yang aman, efektif, serta ramah lingkungan. Oke, untuk para pendengar, semoga episode ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan seputar labeling dan packing. Sampai jumpa di episode berikutnya.